Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristiana Bruto, NIM 219350005. Konsentrasi teater. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan teater di Indonesia. Tentang perkembangan teater di Indonesia. Arti teater itu secara etimologis, teater adalah gedung pertunjukan atau auditorium. Nah, dalam arti luas, teater itu ialah segala tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Sementara kalau di dalam arti sempit, teater itu adalah drama, kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas dengan media seperti percakapan, gerak, dan laku yang didasarkan pada naskah yang tertulis oleh dekor-dekor, misalnya seperti musik, nyanyian, tarian, dan banyak lagi. Nah, perkembangan teater di Indonesia itu sudah dari sejak dulu dalam masyarakat Indonesia. Misalnya hal terbukti itu dengan sudah adanya teater tradisional di seluruh Indonesia, wilayah tanah air yang berfungsi pada waktu itu. Misalnya contoh bisa juga sebagai pemanggil kekuatan gaib, penjemput roh pelindung yang untuk hadir di dalam pertunjukan, dan juga bisa memanggil roh baik untuk mengusir roh jahat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, di dalam perkembangan teater di Indonesia itu termaksudlah salah satunya ada teater rakyat atau tradisional. Nah, teater tradisional atau teater rakyat lahir di tengah-tengah rakyat dan masih menunjukkan kaitan dengan upacara adat keagamaan. Nah, artinya pertunjukan hanya dilaksanakan dalam kaitan dengan upacara tertentu seperti khitanan, perkawinan, selamatan, dan sebagainya. Yang menanggung semua pembiayaan adalah yang punya hajat dan dapat ditonton gratis oleh undangan masyarakat. Sementara pertunjukan dapat di mana saja, misalnya di halaman rumah, kebun, ataupun di balai desa dan di lapangan, ataupun masih banyak lagi. Nah, contoh-contoh teater rakyat itu adalah seperti salah satunya Makyong. Nah, Makyong dan Mendu ini terdapat di daerah Riau dan Mendu terdapat dari Kalimantan Barat. Terus ada juga Randai dan Bakada. Randai itu berasal dari Sumatera Barat. Nah, dan ketiga ada juga Mamanda dan Bapandung di Kalimantan Selatan. Nah, dan masih banyak lagi yang teater-teater rakyat tradisional yang terdapat di Indonesia. Selanjutnya ada teater klasik atau yang bisa disebut dengan teater keraton. Nah, sifat teater ini sudah mapan, artinya segala sesuatunya sudah teratur dengan cerita, pelaku yang terlatih, gedung pertunjukan yang memadai dan tidak lagi menyatu dalam kehidupan masyarakat ataupun penontonnya. Nah, lahirnya jenis teater ini dari pusat kerajaan. Nah, sifat feodalistik tampak dalam jenis teater ini. Dan para seniman dihidupi oleh raja dengan menjadi pengawal kerajaan yang mendapat tugas religius dan tugas mengangkat kebesaran atau kemuliaan sang raja. Contohnya itu seperti wayang kulit dan juga wayang golek dan masih banyak lagi. Dan ceritanya ini statis, tetapi memiliki daya tarik berkat kreativitas dalang ataupun pelaku teater tersebut dalam menghidupkan lakon. Nah, selanjutnya ada teater modern. Di teater modern ini merupakan teater yang bersumber dari teater tradisional, tetapi gaya penyajiannya sudah dipengaruhi oleh teater barat. Jenis teater seperti ini yaitu seperti komedi Istanbul, sandiwara Dardelena, sandiwara Sri Mulat, dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Itu merupakan contoh teater modern. Dalam Sri Mulat sebagai contoh, pola ceritanya sama dengan Ludruk atau Ketoprak. Jenis ceritanya diambil dari dunia modern. Dan dari contoh-contoh di atas, bahwa teater sudah membudaya dalam kehidupan bangsa kita.
Dalam teater, penonton tidak hanya disuguhi pengetahuan tentang baik atau buruk dan indah atau jelek, tetapi ikut menyikapi dan melihat action. Kalau mungkin jika siswa-siswa berteater, mereka melaksanakan 3 mantra tujuan mengajar Bloom, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotrik. Nah, sebab itulah penggunaan teater dalam media pendidikan semakin populer. Nah, selanjutnya di sini ada menurut Sumarjo yang dipriorisasi teater itu priorisasi teater modern adalah misalnya 1. Masa perintisan tahun 1885 sampai 1925. Itu ada contoh teaternya, yaitu teater bangsawan, teater Stambul, dan teater opera. Nah, dan selanjutnya ada yang kedua, masa kebangkitan. Nah, masa kebangkitan ini dari tahun 1925 sampai 1941. Ada contoh teaternya seperti teater Misery Bird Orion tahun 1925-an, dan teater Dardalena Opera atau 1926 sampai 1934. Dan juga awal teater modern di Indonesia itu terdapat dari tahun 1926. Nah, ada juga di sini yang ketiga, masa perkembangan. Masa perkembangan ini dari tahun 1942 sampai 1970. Teater-teater pada zaman perkembangan ini seperti teater zaman Jepang, teater itu terdapat di tahun 1950-an dan juga 1960-an. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada masa teater mutakhir yang terdapat di tahun 1970 sampai 1980-an gitu. Akhir-akhir ini banyak keluhan karena bangkrutnya grup-grup teater tradisional. Di zaman modern ini, para pengelola grup kesenian dituntut kemampuan yang lebih canggih. Tidak hanya kemampuan dalam bidang kesenian ataupun penyutradaraan, kemampuan manajemen perusahaan, kemampuan pemasaran, kemampuan psikologi massa untuk membaca selera penonton sangat diperlukan. Dan seniman-seniman teater tradisional kini juga sudah semakin sedikit jumlahnya karena ditinggalkan oleh mereka yang senior-senior. Nah, kalau itu teater-teater sudah ditinggalkan oleh yang telah senior-seniornya. Nah, selanjutnya di sini drama-drama modern yang menggunakan naskah sukses dalam drama kemandiriannya yang tidak dapat diwarisi oleh grup-grup drama modern. Nah, walaupun begitu, kehadiran mereka dalam kasanah sastra Indonesia merupakan fenomena yang tidak dapat dilupakan. Kita kenal nama-nama besar seperti nama-nama besar teater ataupun misalnya komunitas yang dibangun seperti itu kan. Yang seperti misalnya ada Bengkel Teater, teater Starke, teater populer, teater alam, dan masih banyak lagi. Dan profesionalisme dalam berkesenian belum cukup untuk menjawab tantangan zaman, karena dibutuhkan pengelola keuangan dan organisator yang mampu memanjangkan nafas hidup grup-grup teater modern. Dan paling tidak, teater modern membutuhkan impresario atau tokoh semacam itu. Nah, inilah presentasi saya tentang tentang perkembangan teater di Indonesia. Walaupun tidak memadai seluruhnya, saya hanya bisa mempresentasikan sebagiannya saja. Saya ucapkan terima kasih.